Dan ini para asatid ya, terutama yang sering mengisi majelis taklim, menjadi ustadz zaman sekarang lebih berat daripada dulu. Mengapa? Tuntutan masyarakat sekarang lebih berat. Kalau dulu orang itu bertanya kepada ustadz pertanyaan ringan-ringan saja. Ustadz, ini hukumnya gimana? Ini hukumnya haram, selesai. Kalau sekarang tidak selesai, tanya lagi, ada dalilnya tak? Ya kalau ada hukum pasti ada dalil. Mana ada hukum tidak ada dalil? Dijawab ada, tanya lagi, dalilnya Al-Quran apa hadis? Padahal sebagian besar hukum fikih dalilnya kias. Quran dan hadis itu terbatas. Kita ini dituntut untuk mengeluarkan dalil Quran hadis terus. Nanti kalau dijawab Al-Quran tanya lagi, itu surah apa, ayat berapa? Padahal kita tidak hafal Quran, walaupun yang hafal juga tidak paham maknanya. Ini gimana? Padahal yang tanya belum bisa baca Quran. Yang tanya itu tidak bisa. Saya tahun 2013 ngisi kuliah malam di masjid di Denpasar, menjelaskan dalil zikir suara keras setelah sholat. Lalu setelah ceramah ada wahabi yang katakan, Ustadz, Kiai, apa? Zikir setelah sholat dengan suara keras itu haram. Siapa yang mengharamkan? Al-Quran. Quran yang mana? Surah Al-A'raf ayat 7. Gimana ayatnya? Yaitu sudah Al-A'raf ayat 7. Jadi dia belum bisa baca Quran itu. Pokoknya Al-A'raf ayat 7. Di Solo ada organisasi namanya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Pimpinan MTA di dekat Sragen. Kalau berkumpul ya, ini bawa Al-Quran terjemah. Lalu ada yang baca ayat, lalu baca terjemahannya, ditafsirkan. Ketua MTA-nya belum bisa baca Quran, tapi menjadi pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran. Ini orang yang suka minta dalil itu. Kalau dijawab hadis, ini hadis, pasti tanya lagi, ini hadisnya Bukhari Muslim apa bukan? Kalau bukan Bukhari Muslim, tanya lagi, sahih apa tidak? Karenanya berat jadi ustadz sekarang, harus hafal banyak dalil. Makanya 2014 saya mengisi seminar di Selangor. Ada kawan tanya, Kiai, di sini ini ustadz-ustadz aswaja kalau diminta tanya jawab di radio dan televisi banyak tak siap, Kiai. Cari-cari alasan, kita sudah sowan ke rumahnya. Tapi kalau ustadz Wahabi cukup di SMS tuh datang. Mengapa mereka ini kok berani? Jawaban saya simpel, jadi Ustadz Wahabi itu paling gampang. Mengapa? Karena modalnya cuma satu hadis, hadis kullu bid'atin dhalalah. Ustadz sudah, yang penting hafal dan fasih mengucapkan hadis ini. Kalau Ustadz aswaja, satu hadis tidak cukup, karena setiap persoalan hadisnya beda-beda, dalilnya beda-beda. Loh, siapa yang hafal semua dalil? Ustadz sekarang. Dan orang itu yang paling takut ditanya yang belum hafal dalilnya itu. Coba pertanyaannya sudah tahu sebelumnya tidak masalah. Nanti tidak jawab ya malu, dijawab keliru ya juga tidak enak. Lebih baik cari alasan tidak datang. Ini memang, makanya para asatid yang ada di sini harus semakin banyak persiapan masalah ini. Karena sekarang ini memang tantangannya seperti itu. Yang kita hadapi begitu.